Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita tentang bentuk akar. Pertama, sifat-sifat perpangkatan dalam bentuk akar. Untuk M dan N bilangan bulat positif berlaku, sifat pertama adalah akar pangkat N dari A dikali B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Dengan catatan A dan B lebih dari atau sama dengan 0. Nggak boleh kurang dari 0. Yang kedua sifatnya adalah akar pangkat M dari akar pangkat N sebuah bilangan A sama hasilnya dengan akar pangkat M dikali N dari bilangan A. Dengan catatan A lebih dari 0. Sifat yang ketiga dari bentuk akar adalah akar A pangkat N dari A per B itu sama dengan akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B. Dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Ini sifat-sifatnya. Nanti ketika masuk dalam contoh soal kita akan lebih memahaminya. Contoh pertama, sederhanakanlah bentuk akar 72 ke bentuk akar sederhana. Catatan penting adalah ketika kita menyederhanakan sebuah bentuk akar, kata kunci yang harus kita pegang yaitu tentang akar kuadrat murni. Akar kuadrat murni itu seperti 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 2, 3 kuadrat sama dengan 9. Maaf tadi ralat. 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16 dan seterusnya. Nah, itu yang harus diingat ya untuk memudahkan kita menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana caranya? Akar 72 bentuk kuadrat murninya adalah 36 dikali 2. Nah, jadi cari dua angka yang salah satunya adalah akar kuadrat murni. 36 adalah akar kuadrat murni dari 6. Ya, kita pecah menjadi 2, menjadi akar 36 dikali akar 2. Akar 36 itu adalah 6 dikali akar 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Berikutnya contoh kedua, sederhanakanlah akar pangkat 4 dari 64A pangkat 7 dikali B pangkat 8. Bagaimana ini caranya? Kembali 64 kita cari dua bilangan yang salah satunya adalah akar kuadrat murni. Ini caranya. Nah, 64 ketika kita cari adalah 16 dikali 4. Yang mana akar kuadrat murninya? 16 juga akar kuadrat murni, 4 juga akar kuadrat murni. Kebetulan dua-duanya akar kuadrat murni ya. Nah, ini karena ini akarnya pangkat 4, maka A pangkat 7 ini kita pisahkan menjadi dua bentuk bilangan berpangkat. Yang satunya pangkat 4, sisanya pangkat 3 ya. Dua bilangan pokok yang diprosesnya dikali, pangkatnya dijumlah. 4 tambah 3, 7. Jadi dipecah kayak gitu. B pangkat 8 juga, karena di sini akarnya pangkat 4, maka dipecah jadi 2, B pangkat 4 dikali B pangkat 4. Tinggal disederhanakan, 16 itu adalah 2 pangkat 4, kita samakan bilangan pokoknya supaya bisa ditarik akarnya ya. 4 itu 2 pangkat 2, terus mengikuti yang lainnya. Sehingga sederhananya menjadi 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 4 dikali B pangkat 4. Dikali, nah dibagi 2 ya. Yang pangkat 4-nya di sini sama dia pangkat 4, yang sisanya yang pangkatnya beda dipisahkan di sini. Ya, ini 2 pangkat 2, yang ini A pangkat 3 pisahkan di sini. Pada dasarnya dia sama dalam satu kesatuan, hanya dipecah saja agar bisa menyederhanakan bentuknya. Sehingga bentuknya menjadi ya, ini 2 pangkat 4 dari akar pangkat 4 adalah 4 bagi 4, 1. Jadi 2 pangkat 1 menjadi 2. Ini juga 4 bagi 4 pangkat 1. Semua ya pangkat 1. 4 bagi 4 ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali A kali B kali B kali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 2 kali A pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2A kuadrat dikali akar pangkat 4 dari 4A pangkat 3. Ini hasil akhirnya. Ya, bisa diikuti nanti, boleh dicek kembali. Contoh 3, sederhanakanlah akar pangkat 3 dari akar pangkat 5 dari 4X. Contohnya,
Bagaimana cara menyelesaikannya? Kembali, kalau tadi sesuai dengan sifat di awal tadi, bahwa kalau bentuknya seperti ini, pangkat akarnya ini yang dikalikan 3 kali 5. Jadi dia hasilnya adalah akar pangkat 15 dari 4x. Ya, gitu caranya. Contoh keempat, sederhanakanlah. Nah, ini yang sifat yang ketiga tadi. Akar pangkat 3 dari 5a pangkat 4/4b pangkat 3 itu caranya pisahkan bagian atas dengan bagian bawah. Pecah menjadi 2 ya. Penyederhanaannya. Nah, setelah dipecah bisa kita kembali tadi ya. Karena ini pangkatnya 3, sehingga yang pangkat 4 tadi dipecah jadi 2. Satunya pangkat 3, yang satunya pangkat 1. Begitu juga yang di bawah. Kita lihat di sini. Nah, ini kan pangkat 4. Kita rubah satunya pangkat 3, satunya pangkat 1. Sehingga bisa disederhanakan. A-nya keluar dia pangkat 3 ini, karena ini pangkat 1 jadi nggak bisa dikeluarkan dari akar. Kalau ini bisa 3 bagi 3 jadi 1, A pangkat 1 keluar, yang A yang ini tetap di dalam. Nah, B-nya bisa disederhanakan keluar, tersisa akar pangkat 3 dari 4. Dikalikan, nah penyederhanaannya akar pangkat 3 dari 2 ya. Sama-sama kedua ruas dikalikan demikian sehingga dapat disederhanakan menjadi A dikali akar pangkat 3 dari 10A per 2B. Berikutnya bagaimana mereduksi sebuah akar, induk sebuah akar. Nah, ini sifat berikutnya nak ya. A pangkat M per N dikali B pangkat P per N sama dengan akar pangkat N dikali A pangkat M dikali B pangkat P. Ingat, ini yang di bawah akar pangkat N, yang di atas itu merupakan akar dari bilangan pokoknya. Sederhanakanlah akar pangkat 6 dari 4x kuadrat. Caranya, nah 4 ini akar kuadrat murninya adalah 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 dibagi 6 menurut sifat ini ya. Nah, 2 per 6. Ini X pangkat 2 bagi 6. Gitu caranya. Nah, sederhananya jadi 2 pangkat sepertiga kali X pangkat sepertiga. Sehingga dalam bentuk akarnya balik ke sini dia. Jadi akar pangkat 3 dari 2x. Ya. Kembali ke sifat di sini, sifat reduksi sebuah akarnya. Contoh 2, sederhanakanlah bentuk polinom 3x kuadrat min 2x plus sepertiga. Bagaimana caranya? Karena ini pecahan, kita samakan dulu penyebutnya sehingga di sini 3x kuadrat menjadi 9x pangkat 3. Sini jadi 6x ya. Di sini tetap jadi 1 karena dia pecahannya. Jadi akarnya kita tarik bentuk akarnya 9x kuadrat min 6x plus 1. Bentuk akarnya itu menjadi 3x min 1 kuadrat. Ini sudah dipelajari di kelas 8 ya, bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar per 3. Hasil akhirnya ya, akarnya dipecah jadi 2, sini bentuk akar, di bawah juga bentuk akar, sehingga hasil akhirnya adalah ini 2, di sini 2, akar pangkat 2 ya, kalau nggak ditulis sini akar pangkat 2, 2 bagi 2 1, sehingga akhir di sini 3x min 1 per akar 3. Disederhanakan dikalikan sama-sama akar 3 per akar 3, sehingga hasil akhirnya adalah 3x min 1 per 3 akar 3. Nah, berikutnya adalah operasi bentuk akar. Ini operasinya. B dikali akar M pangkat akar pangkat M dari A ditambah C kali akar pangkat M dari A sama dengan B ditambah C dikali akar pangkat M dari A. Demikian juga pengurangan. Ya, bedanya ada tambah dan kurang. Contoh 4 akar 8 ditambah 5 akar 18. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat satu persatu. Kita sederhanakan dulu 8 akar 2 angka, salah satunya akar kuadrat murni. 4 kali 2, 4 akar kuadrat murni ya. 18 9 akar kuadrat murninya. Jadi yang bisa ditarik akarnya. Jadi 2 kuadrat, yang ini 3 kuadrat. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah
2 kuadrat bisa ditarik keluar karena 2 bagi 2 1, jadi 2 pangkat 1 jadi 2. Yang akar 2 ini yang 2 yang di sini ya. Tambah 5, 3 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 3 kali akar 2. Hasilnya adalah 4 kali 2 8 akar 2, ini ditambah 15 akar 2. Sederhanakan lagi 8 tambah 15 karena bentuk akarnya sama bisa dijumlahkan dan hasil akhirnya adalah 23 akar 2. Contoh 2, sederhanakan bentuk 2 akar 3 kali akar 5 min 6 akar 7. Nah, ini kita distributif perkalian dari sini ke sini, terus yang ini dikali ke sini. Kita lihat nah ya. Nah, ini dia. 2 akar 3 dikali akar 5 dikurangi 2 akar 3 dikali 6 akar 7. 2 akar 3 kali akar 5 hasilnya akar 15. Min 2 kali 6 jadi min 12. Akar 3 kali akar 7 sama dengan akar 21. Itu hasilnya ya. Nah, hasilnya cukup batas ini saja. Nggak bisa lagi disederhanakan karena memang bentuk akarnya sudah paling sederhana dan tidak sama. Ya, ini akar 15, ini akar 21. Berikutnya persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar. Persamaan eksponen adalah bentuk perpangkatan di mana eksponennya berbentuk aljabar. Ini kita lihat contoh. Tentukan nilai X dari persamaan 9 pangkat X plus 1 sama dengan 27 pangkat 3X min 4. Bagaimana caranya? Nah, samakan dulu bilangan pokoknya. Ini 3 kuadrat, yang ini menjadi 3 pangkat 3. Setelah dapat bilangan pokok sama, pangkatnya kita kalikan. Ya. 2 kali X menjadi 2X. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 3X sama dengan 9X. 3 kali min 4 sama dengan min 12. Setelah sama, baru kita cari pangkatnya, nilai X-nya. 2X plus 2 sama dengan 9X min 12. Nah, 12 yang di bawah. Hasilnya adalah, ini 2X, 9X-nya pindah ke sini. Jadi 2X min 9 jadinya min 7X. Dan yang ini min 12 ditambah min 2 jadi min 14. Sehingga hasil akhirnya adalah X sama dengan 14 per 7. X sama dengan 2. Contoh 2 adalah akar 3X min 4 dikurang 5 sama dengan 0. Bagaimana caranya? Pindahkan dulu min 5-nya ke ruas kanan. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akarnya. Setelah itu didapat persamaan. Ya, 3X min 4 sama dengan 25. 25-nya di sini nak ya. Hasil akhirnya adalah 3X 25 ditambah 4 menjadi 29. Dan nilai akhir X adalah 29 per 3. Contoh ketiga, carilah nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini lebih kompleks lagi. 4 pangkat X plus 3 sama dengan akar pangkat 4 dari 8 pangkat X plus 5. Bagaimana caranya? Kembali kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ini 4 jadi 2 pangkat 2. 8 jadi 2 pangkat 3. Setelah sama bilangan pokoknya, ya, ini pangkat 1/4 dari mana? Ini dikurung pangkat 1 per 4. Ya. Kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 6. Ini 3 kali X, 3X kali 1, 3 kali 5 sama dengan 15. Dikalikan 1/4 jadi 3X plus 15 per 4 pangkatnya. Setelah sama, dia bentuknya berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, baru bisa kita cari nilai X-nya. 2X plus 6 sama dengan 3X plus 15 per 4. Ya. Kita kalikan 4-nya ke sini, 2X kali 4, 8. 6 kali 4, 24 sama dengan 3X plus 15. Sehingga hasilnya 3X-nya pindah ke sini, 8 kurang 3, 5. 15 dikurang min 2 dikurang 24 hasilnya min 9. Hasilnya adalah X sama dengan min 9 per 5. Cukup penjelasannya. Ini soal-soal latihan tentang pangkat tadi ya dan bentuk akar. Silahkan selesaikan cara penyelesaiannya, bisa disimak di penjelasan sebelumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.